Serasa Panigale nggak? Jauh-jauh. Kali ini gue mau ngasih lagi tutorial yang lumayan asik buat dibahas ya. Berhubung kali ini tutorialnya itu sedikit ekstrim, belum tentu juga kalian mau ngelakuin. Cuman kalau kalian berhasil buat ngelakuinnya kayak gua, hasilnya gila men, keren banget motornya. Jadi kali ini gue mau bikin motor R15 V2 ini layaknya V3. Kenapa layaknya V3? Oke, V2 ini kan setangnya itu kan belum underyoke, berhubung shock breakernya juga belum upside down, jadi mungkin susah membuat underyoke. Meskipun punya GS 150 bisa buat underyoke, tapi R15 V2 ini sedikit sulit buat dibuat underyoke karena posisi bodinya itu yang lumayan tinggi dari rangka. Cuman gua punya triknya buat lo pada yang penasaran. Gimana sih caranya bikin underyoke? Halo. Itu yang karatan itu bosingnya. Jadi modelnya tuh kayak gini. Fungsinya itu ya cuma sebagai peninggi. Kalau misalkan nggak ada bosing, stang kalian bakal oblak kalau diginiin, ditinggiin. Masalah ukuran, lebar dan tingginya itu kalian sesuaikan nanti di tukang bubut. Kalau udah di tukang bubut, tinggal ngatur aja mau tingginya berapa, lebarnya berapa. Samain aja mau tinggi stang nih kalau bisa. Ya. Nih tuh ya, itu bosingnya tuh nih, dia tuh modelnya kayak ganjelan begitu tuh, ganjelan. Ini cara ngelepasnya ya tinggal dicopot. Oh kan, oh udah kan oblak tuh. Tuh kalau dibuka ya di bawah bosing itu ada tonjolan juga kayak macam ini nih, cuman bawaan dari motor. Nah fungsinya itu ya buat ganjel segitiga ini nih. Nah makanya kita pakein bosing biar lebih tinggi sedikit. Cara masang ini, pertama tuh yang harus kalian perhatikan, copot setang. Kedua, kalian buka baut ini. Nih, baut ini pakai kunci L ya. Kunci, aduh cak nggak ada ukurannya cak. Tuh, pakai kunci L tuh ya. Ini dicabut, terus setangnya dimasukin kiri kanan, terus ini deh ditaruh. Nah setelah itu, sebelum kalian pasin ininya, nih juga perlu diperhatikan, kalian harus membalik posisi kabel gas. Kabel gasnya tuh harus dibalik kayak gini nih. Jadi ntar kalian starter kayak model lampu dim ada di sini. Ini starter. Nah, kenapa dibalik? Sama pihala kayak stang sebelah kiri yang pernah saya alamin. Dia bakalan mentok body. Ini kalau nggak diputer, ya dia bakal kena ini. Kalau nggak diputer, dia bakal kena ini. Jadi ini harus diputer dari posisi bawah ke atas. Caranya gampang nih. Buka ini baut kunci plus. Sama ini satu, ini dibuka. Setelah itu kan ini copot, ini nih otomatis kebelah dua nih, ada garisnya kan kebelah dua. Nah nanti kalau udah kebelah dua, yang sebelah ini dibuka juga, baut ini dibuka. Ini di baut crossnering rem ya, dibuka. Nah baru ini diputer, ini dipasang lagi. Ini kalau nggak dibuka, ini nggak bakal bisa diputer, bakal mentok ini, mentok rem.
Jadi harus dibuka dulu bautnya. Oke. Hey kids, what are you doing? Lihat nih dia, kayaknya dia lapar. Jadi nih ya, gua mau nunjukin. Ini yang sebelah kiri itu baut segitiga tengah yang asli. Ukuran 14 sama, dan yang kanan itu gue baru beli sama ukuran 14, cuman panjangnya itu tuh selisihnya jauh kan. Nah, kenapa gue beli yang panjang ya, karena itu gue pengen ngasih bosing di tengah-tengah segitiga supaya bisa lebih panjang dan bisa naruh setang. Oke, mari kita pasang. Oh ya, stang underyoke ini selain bisa tambah keren, tambah gaya, juga bisa bikin cornering makin enak. Cuman di sini dia punya kekurangan. Kekurangannya apa? Motor jadi nggak bisa dikunci setang. Kancing stangnya itu kan ada di rangka nih. Sedangkan kunci kontaknya naik, otomatis yang tonjolannya itu nggak masuk ke lubang yang ada di rangka. Lubang kunci stangnya itu nggak masuk ke rangka, tapi ke atasnya lagi, alias bablas. Nah, makanya motor yang dimodif kayak gini udah nggak bisa lagi dikunci setang, itu resikonya. Cuman buat tampilan ini keren banget coy. Serasa Panigale nggak? Jauh-jauh. Oke dah, sekian video dari gua. Ada Adit mohon undur diri. Ciao. Ya, ini dia emaknya pulang. Woi, dari mana lu? Hei, dari mana? Woi. Woi. Anak kan nyariin tuh.